Kenapa remaja susah tidur di malam hari? Ini penjelasannya. Kecanduan smartphone berdampak pada kualitas tidur kamu. Siapa di sini yang gak bisa lepas dari HP? 1000 orang langsung teriak saya. Gak bisa dimungkiri, smartphone udah jadi bestie yang gak bisa terpisahkan dari hidup kita. Sekarang kalau ada apa-apa pasti perlu smartphone. Mulai dari ngabarin pacar, sampai ke masalah kerjaan. Walaupun begitu, keakraban kita sama smartphone ini ternyata berdampak pada kualitas dan kuantitas tidur kita. Ini dibuktikan dalam penelitian yang diterbitkan dalam Social Science Journal for Teens. Terus, bagaimana sih penggunaan smartphone ini bisa berdampak sama kualitas tidur kita? Simak penjelasannya di video ini. Melibatkan 1043 partisipan. Sebelum masuk ke penjelasan utama, kamu mungkin harus tahu tentang metode studi tersebut, biar bisa punya pemahaman yang lebih menyeluruh. Penelitian ini melibatkan 1043 siswa di Britania Raya antara umur 18 hingga 30 tahun. Siswa-siswa tersebut disuruh untuk mengisi kuesioner terkait penggunaan smartphone dan kualitas tidur mereka. Terus apa aja sih yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut? Macam-macam tentunya. Beberapa hal yang ditanyakan meliputi lamanya waktu tidur, durasi penggunaan smartphone sebelum tidur, sampai konsentrasi di kelas terkait penggunaan smartphone. Peneliti kemudian melakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan. Kecanduan smartphone berhubungan erat dengan kualitas tidur. Terus, gimana hasilnya? Sekitar 39% siswa menunjukkan tanda-tanda kecanduan smartphone. Tanda-tanda ini lebih banyak ditemukan pada kelompok siswa di bawah umur 21 tahun. Penggunaan smartphone sebelum tidur juga menjadi faktor yang penting. Siswa yang menggunakan ponsel mereka kurang dari 30 menit sebelum tidur memiliki kecenderungan kecanduan lebih tinggi. Di sisi lain, mereka yang berhenti menggunakan ponsel lebih dari 1 jam sebelum waktu tidur memiliki kecenderungan kecanduan jauh lebih rendah. Dan seperti yang diperkirakan, kecanduan smartphone menyebabkan tidur yang lebih buruk. Hampir 70% siswa yang melaporkan kecanduan juga melaporkan kurang tidur. Sinar biru menjadi penyebab susah tidur. Terus apa sih hubungannya penggunaan smartphone dan kualitas tidur? Hubungannya sebenarnya bisa beragam, tetapi teori yang cukup populer adalah teknologi sinar biru. Smartphone, tablet, dan laptop semuanya memancarkan cahaya biru terang. Dilansir laman Northwestern Medicine, sinar biru dari bestie kamu ini bisa bikin kamu terjaga di malam hari. Sinar biru tersebut akan menekan produksi melatonin otak. Ini merupakan hormon yang membantu mengatur jadwal tidur kamu. Hubungan sulit tidur dan cahaya. Masih bingung nih, hubungannya tidur sama cahaya apa ya? Nah, walaupun kita sudah tinggal di dunia yang modern, tubuh kita masih sangat berkaitan dengan elemen-elemen yang ada di alam, salah satunya sinar dari matahari. Ibaratnya, sinar matahari ini menjadi kunci untuk mengaktifkan alarm biologis kita. Sinar biru merupakan sinar yang paling berlimpah di pagi hari. Ini akan memberi sinyal pada otak bahwa sudah waktunya untuk bangun dan waspada. Di sisi lain, sinar merah yang dipancarkan saat matahari terbenam memberikan sinyal pada tubuh untuk waktunya tidur. Saat kamu menggunakan smartphone dan teknologi pemancar cahaya biru lainnya, isyarat tubuh untuk tidur menjadi tertunda. Akhirnya, sinar biru ini mengacaukan jam tidur biologis kita. Gimana? Udah jelas kan? Tips mengatasi sulit tidur untuk remaja. Terus gimana dong, biar kualitas tidur kita bisa jadi lebih baik? Jangan khawatir. Kualitas tidur kamu bisa diperbaiki dengan menerapkan kebiasaan tidur atau sleep hygiene yang sehat. Berikut tips yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan tidur yang lebih baik. Hindari menggunakan smartphone atau perangkat lainnya 2 jam hingga 3 jam sebelum tidur. Gunakan lampu baca berwarna oranye atau merah untuk lampu malam. Pastikan kamar tidur kamu benar-benar gelap atau gunakan penutup mata jika diperlukan.
Usahakan untuk terkena sinar matahari sepanjang hari. Ini akan meningkatkan kemampuan tidur di malam hari. Sekarang udah tahu kan, gimana smartphone kamu bisa membawa banyak manfaat, tapi juga bisa merugikan pada saat yang sama. Kalau masalah tidur kamu berlanjut dan gak kunjung hilang, kamu bisa berkonsultasi dengan ahli untuk mengatasi masalah ini. Semoga semakin bertambah wawasan kita bersama. Silakan di-share, like, dan subscribe. Terima kasih.